Tapi di balik semua kebaikan yang mereka tunjukkan di publik, apa yang mereka lakukan di dalam itu sangat kejam dan mengerikan. Hi guys, welcome to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang kasus yang menyangkut bayi-bayi yang baru lahir. Iya guys, jadi aku mau kasih warning dulu ya. Hari ini tuh videonya cukup grafik dan kalau misalnya kamu di bawah umur 18 tahun mendingan kamu click off dan kamu nonton yang lain aja. Tapi kalau misalnya kamu sudah umur 18 tahun dan welcome. Suatu hari di tahun 1933, seorang perempuan yang sedang hamil besar pergi ke Ideal Maternity Home. Ini adalah tempat di mana wanita yang hamil di luar nikah bisa melahirkan anaknya dengan damai tanpa takut kalau tetangganya ataupun keluarganya tuh akan tahu. Nah, perempuan ini dia itu 2 minggu lagi sudah mau melahirkan ya, dan sayangnya dia kena infeksi perut gitu. Nah, yang tahu kalau dia pergi ke rumah sakit Ideal Maternity Home adalah pacarnya. Jadi cuma pacarnya aja yang tahu, dan di hari dia melahirkan anaknya itu sungsang ya, jadi itu kakinya keluar duluan, dan pada saat anaknya itu kakinya keluar duluan, leher anaknya itu juga tercekik sama tali pusarnya. Ibu bidannya yang bernama Laila, bukannya dia mencoba untuk membantu gitu ya dengan sigap, dia malah ketakutan, panik, bersujud dan dia doa. Jadi akhirnya tidak lama kemudian suaminya dipanggil yang bernama Williams, dan suaminya lah yang membantu ibu ini melahirkan. Akhirnya ibu dan anak selamat dan anaknya itu juga sehat. Nah, beberapa hari kemudian pada saat dia sudah menyusui anaknya, dia menjaga anaknya di rumah sakit itu, si Laila, dokter bidan tadi, datang ke perempuan ini dan bilang kalau anak kamu itu nggak sehat deh, kayaknya dia sedang jatuh sakit dan aku takut dia itu nggak bisa tahan lama. Mendengar itu, ibu yang baru melahirkan ini heran, kayak nggak mungkin banget, aku tadi baru aja menyusuinya, kenapa kamu sekarang bilang kalau dia itu sakit? Aku mau pergi lihat dia sebenarnya apa yang terjadi. Dan berkali-kali dia selalu mendesak si Laila kalau anak aku itu baik-baik saja. Lailanya tuh kayak nggak peduli gitu loh. Dan benar saja 1 jam setelah dia ngomong kayak gitu, si Laila datang lagi ke kamar ibu ini dan bilang kalau anak kamu itu sudah meninggal. Anaknya itu adalah anak perempuan. Nah, pada saat itu si ibu ini yakin kalau Laila berbohong. Nggak mungkin anaknya itu meninggal. Dan benar saja tidak lama setelah dia mendapatkan kabar kalau anaknya sudah meninggal, ada sepasang suami istri yang tajir banget datang ke Ideal Maternity Home ini untuk mengadopsi anak bayi perempuan. By the way, anak dari ibu ini tuh adalah satu-satunya anak perempuan yang lahir di minggu itu. Jadi cuman ada 1 anak perempuan aja. Lalu si Lala bilang kalau anaknya meninggal, apakah mereka mengadopsi anak perempuannya? We can just connect the story, you know. Jadi itulah yang terjadi setelah ibu itu sadar kalau anaknya diambil secara paksa ya. Ibu itu ingin menggugat Ideal Maternity Home dan juga Laila. Tapi sayangnya karena Ideal Maternity Home tidak memiliki rekor tentang ibu siapa yang melahirkan anak siapa, anaknya itu berapa gram, sama sekali nggak ada record gitu guys. Ini tuh di tahun 1930-an ya. Jadi rumah sakit juga belum yang namanya harus legal, semuanya tuh harus tercatat. Kasian sekali sih karena ibu ini tidak memiliki sertifikat bayinya yang baru lahir, tidak memiliki informasi tentang apa-apa gitu loh kalau dia itu memiliki bayi. Jadi ya mau nggak mau dia dikeluarin dari rumah sakit dan dia itu tidak bisa mencari anaknya. Selama bertahun-tahun dia juga mencoba untuk mencari anaknya, tapi anaknya itu juga tidak ditemukan. Jadi tampaknya anaknya itu sudah diadopsi oleh orang kaya. Ini adalah salah satu dari ratusan cerita ibu-ibu yang pernah melahirkan di Ideal Maternity Home. Ini adalah rumah sakit yang hari ini akan kita ngomongin, terutama juga siapa pendiri mereka yang tampaknya sangat rakus ya. Tapi mereka itu beneran sukses banget sih. Dalam satu rumah sakit itu aja mereka bisa menghasilkan jutaan US dollar dalam kurun waktu 10 tahun guys. Jadi sekarang aku bakal ngomongin dulu tentang pendiri Ideal Maternity Home. Nah, Ideal Maternity Home didirikan di tahun 1928 oleh pasangan suami istri Young, yaitu William Young dan Laila Young. Si William ini bekerja sebagai chiropractor. Dan dulunya di tahun 1920-an itu, kalau misalnya kamu adalah seorang chiropractor, orang-orang bakal ngeliat kamu kayak, aduh kamu itu dokter abal-abalan. Karena pada saat itu chiropractor nggak dihormatin gitu loh. Dan banyak sekali kasus dokter-dokter chiropractor
chiropraktor yang masuk ke penjara guys, karena mereka itu mengobati pasien tanpa memiliki lisensi medis, karena susah banget waktu itu untuk mendapatkan lisensi ya, terutama kalau misalnya kamu itu dicap sebagai dokter abal-abalan. Dan pada saat aku research lebih jauh lagi, di 1 tahun antara tahun 1920 sampai 1930 ada sebanyak 450 chiropraktor yang dipenjarakan karena mereka tidak memiliki lisensi guys. So ya, pada saat itu tidak dihormati sekali, tapi karena juga di tahun 1910-an lagi-lagi tampaknya semua bisa didirikan ya. Kamu bukan dokter pun kamu bisa bangun rumah sakit, dan kamu tidak punya gelar dokter pun kamu bisa mengobati pasien. Jadi itulah yang dilakukan oleh William dan Layla. Nah, Layla ini dia adalah seorang bidan, tapi dia selalu bilang ke pasiennya kalau saya adalah Dr. Obgyn. Jadi seperti itulah, dan mereka bukanlah orang kaya ya, tapi mereka berhasil membeli rumah yang besar sekali di East Chester, Nova Scotia, Canada. Dan tujuan mereka mendirikan rumah sakit ini itu adalah untuk menampung ibu-ibu yang hamil di luar nikah yang ingin melahirkan. Nah, karena pada zaman 1920-an juga, pada saat itu semuanya aib ya. Jadi apapun yang kamu lakukan tuh aib gitu, terutama untuk cewek-cewek. Buat kamu yang hamil di luar nikah, kamu tuh bakal digosipin satu kampung, lalu orang tua kamu itu bakal malu banget sama kamu itu bakal susah untuk nikah lagi karena ya kamu tuh dicap sebagai wanita yang tidak baik gitu loh. Jadi untuk wanita-wanita yang ingin menghindari cibiran dari tangga mereka tuh bakal pergi ke Ideal Maternity Home untuk melahirkan, dan ada dari mereka yang beneran aja gitu loh, udah melahirkan mereka bawa pulang, ataupun mereka memutuskan untuk mengadopsikan anak mereka. Selain memberikan fasilitas rekreasi dan perawatan untuk ibu dan anak, Ideal Maternity Home juga adalah sebuah tempat di mana wanita-wanita bisa melakukan aborsi. By the way, aborsi itu pada saat tersebut masih ilegal, di mana kalau misalnya kamu ketangkep melakukan aborsi, kamu itu bakal dipenjara seumur hidup guys. Jadi ini adalah sesuatu yang ilegal ya, tapi karena Ideal Maternity Home itu terdapat di sebuah kota yang tidak begitu besar, jadi semuanya itu bisa terjadi aja. Jadi itu kayak black market banget, ilegal. Mereka tuh melakukan hal-hal ilegal, dan di sanalah mereka mendapatkan uang. Tapi rata-rata sih mereka nggak melakukan aborsi ya, karena kalau misalnya ibu itu memutuskan untuk memberikan anaknya untuk adopsi, perawatan mereka itu gratis guys. Kalau misalnya cuman kamu datang ke sana untuk melahirkan, kamu tuh harus bayar 100 sampai 500 US dollar untuk perawatan kamu. Bayangin ya, di zaman tersebut gaji 1 minggu aja itu cuman 8 dolar. Gimana caranya kamu bisa bayar ratusan US dollar untuk melahirkan anak yang rata-rata orang tua kamu itu juga nggak tahu gitu loh, dan pacar kamu itu ya pastinya juga nggak memiliki banyak uang ya, gimana pun caranya, kecuali kamu itu adalah sosialita. Jadi itu kebanyakan dari pasien-pasien Ideal Maternity Home, mereka tidak bisa membayar harga perawatan, dimana akhirnya itu mereka harus jadi baby cuci di sana, harus jadi pelayan, harus jadi koki di Ideal Maternity Home sampai mereka bisa melunasi hutang mereka dengan rumah sakit tersebut. Dan ada banyak sekali orang yang harus stay di sana sampai 10 tahun guys. Bayangin, kasihan sekali. Dan juga kalau misalnya mereka nggak mau bayar, mereka mau kabur, mereka itu bakal di blackmail sama Layla dan juga William, bilang kalau misalnya kamu nggak bayar atau kamu kabur, kita bakal beberkan ke semua tetangga kamu dan juga keluarga besar kamu kalau kamu itu memiliki anak di luar nikah. Jadi pastinya sebagai perempuan yang takut, ya udah mereka diem-diem aja dan mereka pun kerja di rumah sakit tersebut. Tapi kalau misalnya kamu memutuskan untuk memberikan anak kamu itu untuk adopsi, William dan Layla akan menggratiskan perawatan kamu, dan dengan catatan kamu harus menandatangani satu surat di mana kamu itu setuju kalau anak kamu itu diadopsi. Nah, mungkin kamu heran kenapa mereka itu oke-oke aja gitu loh, mau aja menampung anak-anak ini, apakah mereka sebaik itu? Enggak guys, mereka itu enggak baik. Mereka itu menjual bayi tersebut ke orang-orang kaya seperti politikus dan juga sosialita. Nah, banyak sekali ya dari zaman dulu juga pasangan-pasangan yang tajir yang tidak bisa memiliki anak. Jadi apa yang dilakukan oleh William dan Layla adalah mereka akan menaruh advertisement di koran gitu ya, yang menuliskan kalau hai guys, kami sedang mencari orang tua yang bisa bertanggung jawab untuk mengadopsi anak-anak lucu ini. Mereka sehat-sehat dan mereka ingin kalian adopsi ya. Pastinya pada saat pasangan yang sudah lama menikah gitu yang tidak bisa memiliki anak ya, pasti mereka sangat tertarik dong dengan itu, dan mereka pun datang ke Nova Scotia
Scotia melihat anak-anak tersebut dan mereka pun akan membayar banyak untuk mengadopsi bayi-bayi ini. Dan guys, harga satu bayi, aku tahu ini tuh kayak kesannya nggak gitu sensitif, tapi inilah realitanya. William dan Layla akan nge-charge pasangan yang ingin mengadopsi anak itu seharga 500 sampai 1000 US dollar per bayi. Dan karena Kanada dan Amerika itu dekat ya, banyak sekali customer kaya mereka itu yang datang dari New York dan juga New Jersey. Dan makin lama dari percakapan antara orang ke orang gitu ya, bisnis mereka itu makin booming guys. Bayangin aja dalam kurun waktu 10 tahun mereka mendapatkan profit sebesar 3,5 juta US dollar hanya dalam bisnis adopsi. Nggak termasuk uang yang mereka dapatkan untuk perawatan ibu-ibu yang ingin melahirkan gitu. Dan karena banyak sekali pasangan-pasangan tajir yang ingin mengadopsi bayi-bayi dari Ideal Maternity Home, lama-kelamaan satu bayi itu sampai di-charge sebanyak 10.000 US dollar per bayi. Jadi bayangin ya, banyak sekali orang yang ingin mengadopsi anak. Dan mungkin kamu tanya, berarti baik banget dong si William dan Lala ini. Mereka itu memiliki sebuah rumah sakit yang menampung ibu-ibu yang hamil di luar nikah, lalu mereka mengadopsikan anak tersebut. Mereka itu melakukan hal yang baik dong. Ya guys, ini pun yang dinyatakan oleh Gubernur Nova Scotia, Kanada, yang anaknya sendiri pun itu mengadopsi bayi dari Ideal Maternity Home. Tapi dibalik semua kebaikan yang mereka tunjukkan di publik, apa yang mereka lakukan di dalam itu sangat kejam dan mengerikan. Jadi tahun 1920-an, orang tua yang ingin mengadopsi anak lebih memilih bayi yang memiliki fitur orang bule gitu ya. Jadi kayak matanya biru, rambutnya pirang, kulitnya itu putih. Jadi bayi yang beneran kayak orang bule banget, identik dengan orang bule. Bagaimana dengan bayi-bayi yang mix gitu, kayak bule campur orang kulit hitam ataupun orang berkulit hitam, baby yang memiliki tompel gitu misalnya di mukanya, ataupun anak yang lahir cacat. Bayi-bayi tersebut guys tidak diadopsi dan mereka pun dibiarkan meninggal. Kasian sekali. Jadi cara yang si Layla lakukan adalah, begitu dia melihat kalau misalnya bayi ini tuh berkulit hitam gitu ya, dia akan memberikan bayi itu makanan berupa molasses, kayak sejenis gula gitu ya, dan juga air. Jadi cuma molasses sama air aja diberikan kepada bayi tersebut sampai akhirnya bayi itu akan dibiarkan mati kelaparan. Biasanya seorang bayi akan meninggal dalam kurun waktu 2 minggu setelah bayi tersebut diberikan hanya itu saja. Setelah itu apa yang akan mereka lakukan adalah mereka akan mengambil bayi tersebut dan memindahkan bayi tersebut di sebuah kotak mentega. Makanya cerita ini tuh dinamakan bayi kotak mentega karena pada saat itu banyak sekali rumah tangga yang membeli mentega lokal gitu kan. Dan setiap paginya petani akan membawa satu kotak kayu yang isinya itu mentega. Mereka akan meletakkan kotak itu di depan pintu rumah, di mana customer akan ambil mentega tersebut dan membiarkan kotak itu untuk diganti lagi gitu ya. Dan kotak itu ukurannya pas banget dengan ukuran bayi yang baru lahir. Jadi kasihan sekali, bayi yang sudah meninggal tersebut akan ditaruh di dalam kotak itu dan lalu pekerja Layla akan membawa kotak tersebut untuk dikuburkan di sebuah ladang besar milik orang tua Layla. Jadi menurut pengakuan seorang supir dari Layla dan juga William ya, dalam kurun waktu 10 tahun dia mengubur sebanyak 100 sampai 120 mayat bayi di ladang tersebut. Nah guys, bukan hanya dibiarkan mati lalu dikubur di ladang saja, ada juga banyak sekali bayi yang dibakar. Dan mereka itu dibakar di tempat, gimana tahu nggak sih, pada saat zaman dulu kan mereka membutuhkan penghangat ruangan ya, dan mereka itu biasanya akan memiliki sebuah tungku api yang gede banget, di mana di sanalah mereka akan membakar kayu-kayu. Nah di sanalah bayi tersebut akan dibakar. Dan ya guys, gitu aja gitu, cuma langsung dibakar aja, tidak ada yang namanya itu funeral, tidak ada yang namanya menghormati bayi tersebut, sama sekali nggak ada guys. Selain itu yang lebih parah lagi, ketika tungku api itu terlalu banyak dipakai ya, kayak udah penuh gitu ya, mereka akan membawa ratusan kotak yang berisi mayat bayi untuk diberikan ke nelayan, dan nelayan tersebut akan memberikan bayi itu ke ikan-ikan mereka. Jadi itu seakan-akan bayi-bayi tersebut adalah makanan ternak ikan nelayan. Nah aku mau kembali lagi ya
ya ke sedikit cerita di depan tadi itu, dimana seorang ibu yang kehilangan bayi perempuannya. Nah inilah gitu loh yang alasan kenapa si Lala ini bilang kepada perempuan tersebut kalau bayi kamu meninggal, karena bayi perempuan tersebut tuh ya cocok gitu loh dengan kategori bayi orang bule, dimana kulitnya itu cantik, matanya itu biru, rambutnya itu pirang, kelihatan seperti baby angel gitu banget ya. Dan karena Layla itu sangat haus uang, dia pun mencuri bayi-bayi ibu yang benar-benar ingin anaknya gitu loh, yang masih ingin menyimpan anaknya, tapi malah Layla jualkan karena dia itu saking gila uang. So ya guys, sayangnya bisnis Ideal Maternity Home ini berjalan selama puluhan tahun, dimana akhirnya tahun 1945 seorang sosialita dari Amerika yang datang ke Ideal Maternity Home untuk mengadopsi bayi, dan pada saat dia masuk ke Ideal Maternity Home dia langsung mencium bau pipis baby ya yang kayak bau banget, dan dia juga lihat banyak sekali lalat-lalat di atas keranjang bayi gitu. Dan dia juga bilang kalau dalam keranjang bayi itu kan biasanya cuma ada satu baby ya, ini ada 3 baby guys. Jadi mereka itu sama sekali nggak ngerawat bayi-bayi tersebut, mereka nganggap bayi-bayi itu cuman kayak ternak gitu aja, dibiarin gitu. Bayi tersebut juga nggak dikasih makan banyak, jadi babynya itu juga kurus-kurus, kelihatannya nggak sehat, dan juga nggak dibersihin pampersnya. Jadi beneran sebuah tempat yang nggak layak sekali lah ya untuk baby-baby. Nah sosialita ini yang melihat itu, dia pun jadi kayak ngerasa jijik gitu, dan pada saat dia kembali ke Amerika, tepatnya di New York, dia melaporkan ini kepada agensi adopsi anak di Amerika, dimana akhirnya ini pun yang mendorong investigator Amerika dan juga Kanada untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi di Ideal Maternity Home ini. Kenapa banyak sekali bayi-bayi yang ditelantarkan. Di tahun yang sama, Menteri Kesejahteraan Publik Nova Scotia yang bernama Dr. Frank Davis menyuruh investigator untuk menyelidiki Ideal Maternity Home. Dan apa yang ditemukan investigator sangat mengejutkan, karena mereka menemukan kalau berat badan bayi yang baru lahir itu ya, mereka tuh misalnya harusnya tuh berat badan mereka itu 4 kilo, tapi ternyata mereka cuma 2 kilo aja guys. Jadi beneran mereka itu kelaparan, dan tempatnya tuh juga kotor sekali, nggak layak sekali, dimana akhirnya menteri ini tuh dia baik ya, dia pun mengajukan peraturan baru dimana setiap rumah sakit ibu dan anak itu harus memenuhi etiket ataupun level kebersihan yang seberapa gitu, kayak levelnya tuh harus A gitu. Dan kalau misalnya kamu nggak sampai level A, rumah sakit kamu itu nggak bakal di-approve lisensinya, dan kamu itu harus tutup. Dimana ya pastinya benar saja setelah rumah sakitnya diinvestigasi gitu ya, dia pun mengajukan gitu permintaan untuk mendapatkan cap approval itu, dan pastinya Dr. Frank Davis menolak permintaan Layla, dan ini pun membuat Ideal Maternity Home harus ditutup. Ini membuat Layla sangat marah. Nah bukannya si William dan Layla mendengar kepolisian dan juga Menteri Kesejahteraan itu ya, dia malah nggak peduli guys. Dia udah disuruh tutup pun dia tetap aja membuka Ideal Maternity Home dan menerima pasien, dimana akhirnya polisi pun menangkap Layla dan memaksanya untuk tutup. Akhirnya dia pun tutup. Mereka juga harus membayar uang sebesar 150 US dollar ya, pastinya karena mereka memiliki jutaan US dollar itu tuh nggak seberapa gitu ya, meskipun mereka sangat marah. Dan mereka pun menggugat sebuah perusahaan media sebanyak 25.000 US dollar atas pencoretan nama baik Ideal Maternity Home. Si Layla rasa kalau karena perusahaan koran inilah yang membuat mereka terekspos, dimana akhirnya mereka itu diinvestigasi bla bla bla. Padahal tuh enggak guys, banyak sekali orang-orang yang sudah pernah pergi ke Ideal Maternity Home dan mereka tuh nggak suka dengan cara Layla dan William menjaga bayi-bayi tersebut. Dan juga ya guys, banyak sekali pengakuan dari ibu-ibu yang pernah melahirkan di Ideal Maternity Home yang bilang kalau perawatan mereka dapatkan itu sangat minim. Kayak beneran karena si Layla itu kan dia seorang bidan yang dia bukan dokter, cara dia bantu orang melahirkan itu kasar banget guys. Jadi banyak sekali ibu-ibu yang kesakitan, dan juga perasaan mereka kesakitan itu mereka nggak dapat anestesia, karena meskipun Ideal Maternity Home itu mendapatkan banyak sekali keuntungan, mereka nggak punya obat anestesi gitu guys. Jadi beneran ini tuh bilang aja gitu loh Ideal Maternity Home kayak rumah sakit gitu ya, tapi mereka itu bukan rumah sakit beneran. So anyway, bukannya pengadilan membela Layla dari penggugat
gugatan itulah orang-orang menjadi makin tahu tentang apa isi Ideal Maternity Home, karena ya pastinya dong perusahaan koran itu juga ya mengekspos semua kejelekan dari William, Layla dan juga Ideal Maternity Home itu. So ya guys, mau nggak mau Ideal Maternity Home resmi ditutup. Layla dan William bilang kalau mereka itu bangkrut, meskipun kalau bisa kamu pikir lagi ya nggak mungkin lah mereka bangkrut. Aku yakin banget kalau mereka cuma bilang, oh ya rumah sakit ini tuh bangkrut, tapi kita tuh masih memiliki banyak sekali uang kayak di bank lain gitu ataupun di kota lain di mana mereka ya hidup sejahtera. So anyway, mereka sama sekali tidak dipenjara. Dan di tahun 1962 William meninggal akibat penyakit kanker paru-paru, sedangkan Layla di tahun 1965 meninggal akibat leukemia. Nah, bagaimana dengan Ideal Maternity Home? Di tahun 1962 ada orang yang sengaja ataupun nggak sengaja membakar rumah itu. Jadi sekarang rumah itu sudah tidak ada lagi. Meskipun kalau misalnya sekarang masih ada, pasti interesting banget ya. Pasti kayak angker gitu ya. Bayangin ada banyak sekali bayi-bayi yang baru lahir yang dibakar dan dibiarkan meninggal di sana selama berpuluh-puluhan tahun. Dan pastinya banyak juga ibu-ibu yang meninggal di sana. Karena kan gimana ya, kalau misalnya seorang bidan yang tidak profesional, ya pasti banyak sekali dong ibu-ibu yang meninggal juga di sana. So, ya guys, aku pengen tahu opini kamu tentang ini semua. Serem banget kan ya? Kamu bakal rasa kalau ini tuh hanyalah film belaka. Enggak guys, ini tuh beneran. Ini tuh adalah cerita nyata. Banyak sekali orang-orang yang sampai hari ini tuh mencari ibu dan juga ayah asli mereka. Jadi ini adalah anak-anak yang sudah diadopsi ya. Mereka juga baru sadar kalau mereka itu diadopsi dari Ideal Maternity Home dan mereka selalu mencari ibu dan ayah mereka. Tapi ada beberapa cerita juga yang mengisahkan sedih sekali sih ya, di mana seorang perempuan dia tuh cari ibunya, tapi pada saat dia ketemu ibunya, dia sempat kayak tulis email gitu untuk ibunya, tapi nggak tahu kenapa ibunya itu mungkin juga kayak ngerasa guilty gitu ya, dan juga ngerasa aku tuh nggak pernah punya ikatan dengan kamu, aku tuh masih muda, aku melakukan sebuah kesalahan. Ibunya tuh juga lost contact gitu, kayak ibunya tuh yang kayak nggak mau kontak dia lagi. So iya guys, ini adalah satu kasus yang serem dan juga nyata. Jadi kalau misalnya kamu punya opini tentang ini semua, make sure untuk comment down below. Dan kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up, make sure juga untuk subscribe dan juga follow aku di Instagram @yuvifan. Channel aku bakal kasih kamu notif kalau aku bakal upload video hari ini, hari itu jam berapa, biar kamu nggak miss pada saat video aku di-upload. Anyway, thank you so much for watching. Hari ini aku pakai lipstick dari Lume Colors. Aku bakal cantumin warnanya di description box di bawah. Thank you so much for watching and I will see you in my next video. Bye guys! I know